Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32, Otakku Masih Waras. Mungkin musibah semalam, azab buat anak ibu. Ibu gak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar semuanya ini. Lanjut kata Bu Hana dengan rasa sesak yang menghimpit dadanya. Aurelia yang pernah mencintai suaminya juga turut terkejut mendengarnya. Apalagi kena musibah kecelakaan mobil hingga mengalami koma. Walau rasa cintanya untuk Davi mulai terkikis, tetap saja bikin ngilu di hatinya. Emran memberikan gelas yang dia terima dari Butin pada Aurelia. Wanita itu pun mulai meneguknya pelan-pelan dan kembali memberikannya pada Emran. Pria tampan itu mengusap air mata di pipi Aurelia dengan sehelai tisu dengan lembutnya. Sudah tenangan rasa di hatinya? Tanya Emran, suara baritonnya terdengar lembut. Aurelia hanya bisa mengangguk pelan. Dengan menangis terkadang hati terasa ringan walau tangisan tidak bisa menyelesaikan masalah. Kini wanita muda itu kembali menatap ibu mertuanya. Mungkin ibu terkesan egois padamu. Ibu hanya minta kemurahan hatimu untuk menjenguk Davi dan kalau bisa turut merawatnya. Tolong maafkan kesalahan anak ibu. Dia sudah menerima karmanya, Aurelia. Tadi pagi dia sudah tersadar dari komanya, tapi hasil pemeriksaan dokter. Davi mengalami amnesia traumatis. Mungkin saja dengan menderita amnesia Davi bisa bersikap baik padamu dan membalas cintamu, Aurelia. Imbuh Bu Hana. Sontak saja wajah Emran terlihat tidak senang mendengarnya. Dia pun kembali meraih tangan Aurelia dan menggenggamnya dengan erat. Seorang ibu kadang suka bersikap egois demi kelangsungan dan kepentingan dalam hidup anaknya sendiri. Walau anaknya tersebut punya tabiat buruk terhadap orang lain, namun tetap saja seorang ibu akan selalu berupaya yang terbaik untuk anaknya. Jadi, memang sangat egois Bu Hana saat ini. Dia memang menyukai Aurelia sebagai menantunya dan sangat jelas dia tidak mau kehilangan menantu baiknya tersebut. Padahal sudah sangat jelas Aurelia menceritakan perjalanan rumah tangganya yang amat menyedihkan. Dan sepertinya hal itu menjadi sia-sia saja, tidak ada rasa empati dari Bu Hana. Dan hanya kata maaf yang terucapkan dari Bu Hana. Namun ujung-ujungnya mengingatkan posisi Aurelia masih sebagai istrinya Davi. Dan wajib mengurus suami yang sedang tertimpa musibah tersebut. Ya, Anda memang sangat egois. Sahut Emran. Salah satu tangannya mengambil ponsel milik Aurelia yang ada di atas nakas, lalu dia membuka galeri video. Kemudian pria itu menunjukkan video kekerasan Davi terhadap Aurelia waktu malam itu pada Bu Hana. Bu Hana menatap nanar video tersebut, tangannya pun terulur untuk mengambil ponsel tersebut. Dan melihat dengan jelas video kekerasan itu. Sepertinya sejak tadi Aurel bercerita Anda masih tidak ngeh juga dengan kesalahan anak Anda sendiri. Dan masih mengingatkan Aurelia pada suaminya, lalu dengan egoisnya meminta Aurel untuk merawatnya. Lantas apa Anda tidak lihat jika Aurel sedang sakit juga, dan itu akibat perbuatan anak Anda? Ucap Emran sembari menahan emosinya yang mulai membuncah. Coba Anda posisikan diri Anda sebagai Aurelia, apa yang Anda rasakan setelah disiksa oleh suami bertubi-tubi? Lalu
harus mengurus suami kejam itu? Entah ini hanya pertanyaan atau sebuah gertakan dari Erman, namun yang jelas dia meminta Bu Hana memakai akal sehatnya. Sejenak Aurelia menolehkan wajahnya untuk menatap majikannya. Dia merasa pria tampan itu begitu emosi pada Bu Hana. Tangan kanannya pun terulur dan memberanikan diri untuk mengusap lengan pria itu dengan lembut. Hal itu juga membuat pria itu menolehkan wajahnya untuk menatap Aurelia. Sekilas wanita muda itu tersenyum tipis dan kembali mengusap lengan Emran, seolah-olah berkata, "Jangan emosi." Usai itu wajah Aurelia bergerak untuk menatap Bu Hana. "Aku ikut berduka atas kejadian yang menimpa Mas Davi dan Mbak Faiza. Perlu ibu ketahui aku sudah mengajukan perceraianku dengan Mas Davi ke pengadilan agama. Dan mungkin sekarang sudah diurus oleh pengacaraku." Sontak saja Bu Hana netranya membeliak mendengar kata perceraian. "Loh, kenapa kamu mengajukan perceraian, Aurelia? Apa kata ibumu yang tidak menginginkan kamu menjadi janda? Usia kamu masih muda. Lagi pula masalah ini bisa kita bicarakan baik-baik, Aurelia. Jangan gegabah mengambil keputusan." Bu Hana menyela pembicaraan Aurelia saking terkejutnya. Aurelia berdecak kecewa. "Ibu bilang aku gegabah mengambil keputusan. Lantas ibu membenarkan perbuatan Mas Davi terhadapku. Dan aku harus menerima segala siksaan serta pengkhianatannya tersebut." "Otakku masih waras, Bu Hana. Aku tidak mau mati muda. Lebih baik aku jadi janda muda tapi terhormat. Ketimbang harus mati di tangan anak ibu sendiri, sudah cukup aku bodoh dengan perasaanku sendiri. Dan bersabar menghadapi Mas Davi. Aku tidak mau menyia-nyiakan hidupku dengan pasangan yang salah." Jawab Aurelia dengan tegasnya. "Jangan emosi, Aurelia. Ingat kedua orang tuamu. Jangan bikin malu mereka. Sebaiknya kita bicarakan kembali saat orang tuamu datang ke sini." Pinta Bu Hana masih bersikukuh. Di balik netranya yang sembab, Aurelia menunjukkan wajah tegasnya. "Alhamdulillah jika ibu dan bapakku akan datang, jadi urusan rumah tanggaku cepat terselesaikan. Dan aku tidak peduli jika ibu dan bapak akan membenciku saat aku menjadi janda muda." Bu Hana mendesah kecewa dan meletakkan ponsel milik Aurelia di atas ranjang. "Mohon maaf Bu jika aku menolak untuk merawat Mas Davi. Jika hanya sekedar untuk menjenguknya mungkin bisa aku lakukan. Lagi pula ibu bisa meminta bantuan pada Mbak Faiza untuk merawat Mas Davi. Karena wanita itu yang dicintai oleh Mas Davi bukan aku." Tampaklah raut wajah kecewa Bu Hana terhadap menantunya tersebut. Anda dengar sendiri bukan apa yang diucapkan oleh Aurelia, jika memang sudah tidak ada keperluan lagi. Anda bisa meninggalkan ruangan ini, karena Aurelia juga butuh istirahat, agar cepat sehat kembali. Pinta Emran, masih sopan mengusir Bu Hana secara halus. Bu Hana tersenyum getir mendengarnya. Seharusnya dialah yang lebih berkuasa untuk mengurus Aurelia sebagai menantunya. Tapi ini justru orang lain yang bukan saudara yang merawat Aurelia. Perlu Anda ketahui seharusnya saya yang merawat menantu saya, bukan Anda yang bukan siapa-siapanya Aurelia. Saya juga berhak memindahkan Aurelia untuk dirawat di rumah sakit yang sama dengan keberadaan suaminya. Tegur Bu Hana memperlihatkan wajah tidak sukanya pada Emran. Pria itu kembali menatap Aurelia dengan tatapan hangatnya sebelum dia kembali menatap Bu Hana. Tidak perlu jadi siapa untuk membantu orang.
Saya juga tahu diri memang saya bukan bagian dari keluarga Aurelia. Tapi Aurelia adalah wanita yang disayangi oleh anak saya. Tidak ada yang salah jika Anda ingin merawat menantu Anda. Tapi pasti ada udang di balik itu semua, balas Emran dengan menajamkan sorot matanya. Bu Hana tampak menyerah jika harus berdebat dengan mantan atasan Davi, begitu banyak kata yang dibalikkan ke dirinya. Ibu tidak perlu merawatku, lebih baik ibu merawat Mas Davi saja, aku sudah nyaman di sini. Terima kasih ibu telah menjengukku, dan tinggalkan saja alamat rumah sakitnya. Jika aku sudah sembuh insya Allah akan menjenguk Mas Davi sebentar, sambung Aurelia. Tidak ada lagi yang bisa Bu Hana perbuat. Akhirnya dia memilih berpamitan dengan meninggalkan alamat rumah sakit tempat Davi dirawat. Aku harus memberitahukan Ida tentang masalah ini. Aku tidak ingin ada perceraian antara Davi dan Aurelia. Untuk Faiza, kamu benar-benar wanita murahan. Gumam Bu Hana setelah keluar dari ruang rawat. Sepeninggalnya Bu Hana dari ruangan, Aurelia bernapas lega, dan dia melanjutkan berbincang dengan Butin dan Lilis. Emran sebagai tuan rumah yang baik, dia menyambut hangat kedua wanita parubaya itu sampai dia memesankan makanan untuk tamunya Aurelia. Diam-diam Butin dan Lilis sejak tadi memperhatikan sikap Emran yang begitu perhatian terhadap Aurelia. Kenapa aku merasa Tuan Emran kayak suaminya Neng Aurelia ya? Celetuk Lilis, saat mereka berdua sudah berpamitan untuk pulang. Kita doakan saja yang terbaik Lis, paling tidak Neng Aurelia sudah ada yang melindunginya sekarang. Saya benar-benar tidak menyangka selama ini Neng Aurel mengalami KDRT. Saya juga gak habis pikir punya mertua gak ada otaknya, udah jelas menantunya disiksa sama anaknya. Malah gak terima menantunya mau ceraiin. Dan, jawab Butin agak geram, rasanya tadi dia ingin ngerujak bibirnya Bu Hana. Tidak selamanya segala sesuatu yang kita lihat tampak baik dan selalu harmonis di luar sana, akan sama di dalamnya. Kadang ternyata kelihatan harmonis di luar sana hanya untuk menutupi kebusukan yang terjadi di dalamnya. Begitulah rumah tangga Davi dan Aurelia selama ini. Keesokan hari, rumah sakit P. Davi sekarang sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa karena keadaannya sudah stabil. Pria itu hanya bisa terdiam melihat satu persatu orang yang diperkenalkan kembali oleh Bu Hana. Bu Hana dan ayah Jafri dari semalam menemani Davi, sedangkan tadi pagi kedua orang tua Aurelia, kakek Dwi dan ibunya Faiza baru tiba dari Surabaya. Berkumpullah mereka semua di rumah sakit P, namun ibunya Faiza langsung memisahkan diri menuju kamar rawat Faiza. Ini foto pernikahanmu, kamu sudah menikah dan nama istri kamu, Aurelia. Ucap Bu Hana memberitahukan foto-foto yang ada di galeri ponselnya, namun tetap saja Davi tidak mengingatnya. Sabar Bu, kita kasih tahunya pelan-pelan dulu sama Davi, kata dokter jangan dipaksakan. Ayah Jafri mengusap bahu istrinya. Agar lebih sabar memberitahukan segala sesuatu yang berkaitan dengan Davi kecuali masalah Faiza. Yang sekarang Bu Hana lakukan yaitu membantu mengingatkan Davi akan Aurelia sebagai istrinya. Davi memegang kepalanya yang masih diperban, terasa masih sakit efek pasca dioperasi bagian kepalanya. Kepalamu sakit lagi, Nak? Tanya Bu Hana. Iya Bu, terasa sakit lagi.
Keluh Davi dengan wajah meringisnya. Ya, sudah istirahatlah. Jawab Bu Hana, sudah tidak memaksa lagi. Davi dirawat di ruang rawat kelas 1 sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Dan sangat jauh berbeda dengan kemampuan Emran sebagai pengusaha dalam bidang beberapa jenis bisnis. Bu Hana kembali duduk bergabung dengan kedua orang tua Aurelia. Setelah itu kakek Dwi bersama ayahnya Aurelia pamit keluar dari ruangan untuk mencari udara segar. Bu Hana, ini Aurelia, sejak tadi saya lihat kenapa tidak ada di rumah sakit ya untuk temani Davi di sini? Tanya Bu Ida yang sejak tadi menatap pintu kamar berharap putrinya datang. Aurelia kemarin sedang tidak enak badan, sempat saya jenguk. Hari ini kalau dia agak enakan badannya baru akan kesini. Jawab Bu Hana dengan tenangnya. Bu Ida manggut-manggut seakan paham, dan dia kembali makan kue yang sudah terhidang di atas meja. Bu Hana hingga saat ini belum menceritakan kejadian yang menimpa Aurelia serta kelakuan Davi. Yang jelas saat ini dia ingin mendoktrin orang tua Aurelia agar melarang anaknya mengambil keputusan untuk bercerai. Bu Hana, kalau boleh tahu kenapa Faisa bisa mengalami kecelakaan bersama Davi? Iya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah menggelayut di otak Bu Ida, namun baru kali ini sempat dia menanyakannya. Walau hatinya bersyukur anaknya tidak turut mengalami kecelakaan, Bu Hana melirik suaminya sejenak, lalu memosisikan keadaannya agar terlihat tenang dan tak ada masalah apapun. Walau dia sudah mengetahui semuanya dan sudah dia ceritakan pada ayah Jafri, Bu Ida kan tahu anak saya mengalami amnesia akibat kecelakaan. Jadi saya juga belum tahu ceritanya dengan jelasnya. Dan hingga saat ini saya juga belum menjenguk Faisa karena saya fokus mengurusi anak saya terlebih dahulu. Jawab Bu Hana. Oh, kalau begitu saya akan tanyakan sama Faisa saja, buat apa dia semobil dengan suami anak saya? Balas Bu Ida agak terdengar kesal. Bu Ida, saya harap apapun yang dikatakan oleh Faisa jangan langsung dipercaya. Tolong jaga hati Aurelia. Saya tidak mau rumah tangga anak kita berdua jadi berantakan gara-gara salah paham. Bisa saja kan Davi sedang berbaik hati ingin mengantarkan Faisa pulang tapi ternyata malah dapat musibah. Ucap Bu Hana sudah mulai memainkan aksinya. Iya juga sih. Tapi terlalu baik hati sekali Davi, padahal Faisa bisa pulang sendiri. Mau bagaimanapun Bu Ida tidak senang jika keponakannya terlalu dekat dengan menantunya. Yang ada nanti menantunya main serong, dan berakhir anaknya jadi janda. Bu Ida tidak ingin anaknya menjadi janda. Bu Hana kembali menatap besannya, setelah meneguk minumannya. Bu Ida, jika nanti ada masalah rumah tangga anak kita, saya berharap tidak ada perceraian di antara anak kita. Sebagai orang tua kita harus membantu menyelesaikan baik-baik masalahnya. Lagi pula Bu Ida tidak maukan Aurelia jadi janda di usai muda. Tanya Bu Hana. Oh ya, jelas saya tidak mau anak saya jadi janda muda, bikin malu keluarga di kampung. Tenang saja Bu Hana, saya akan membantu jika ada masalah dengan anak saya. Jawab Bu Ida semangat. Bu Hana mengulas senyum tipisnya, dan kembali meneguk minumannya. Tak sia-sia rasanya bicara dengan Bu Ida yang masih memiliki pemikiran yang kolot. Setidaknya ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya bercerai, terlihat sangat mudah ya. Bersambung.